Hai Mas Bro, kita bertemu lagi di channel ini, Aldisha Production. Dan hari ini sementara kita stop nggak karaokean dulu ya. Saya pengen bikin tutorial nih, kebetulan saya lagi bongkar-bongkar kompor gas. Pas lagi PSBB, pas lagi lockdown di kota Tegal ini, jadi saya memanfaatkan waktunya ini kita pakai untuk hal-hal yang positif. Termasuk salah satu diantaranya adalah memperbaiki kompor gas di rumah sendiri. Bagaimana sih caranya memperbaiki kompor gas ini di rumah sendiri? Oke, sekedar tahu saja bahwa kompor gas ini sudah menemani hidup kami di rumah tangga kami ini sudah 23 tahun lebih ya. Kompor gas ini bermerek Hoshino, sampai mereknya sudah nggak ada ya. Hal yang paling suka dari kompor gas ini adalah dia memiliki plat yang tebal, jadi dia mampu untuk menopang beban berat masakan. Kita nggak sanksi karena platnya memang tebal dan kokoh ya. Kemudian nyala apinya juga biru. Lalu kelebihan yang lain juga perawatannya cukup mudah. Oke, kita coba dulu ya dinyalain. Kita coba ulangi lagi nyalain. Gimana sih yang sebelah sini yang meledak dan sebelah kiri yang tidak meledak. Oke, ini yang meledak. Kemudian kita nyalakan dulu. Oke ya, kelihatan kan? Tuh. Kita coba lagi. Nah, tuh kan. Iya. Dia nggak sempurna sekali, nggak sempurna, jauh dari sempurna. Jadi keluarnya gas itu tidak rata. Kemudian sebelah kiri, ya, ini yang normal. Tuh, begitu ditekan dan di pelatuknya bunyi, langsung dia nyala, nggak masalah tuh. Nggak seperti yang sebelah kanan dia meledak-ledak. Di akhir pada saat kita menutup katup dari gasnya itu dia muncul ledakan bluk bluk kayak gitu ya. Oke, kita bongkar saja. Nah, ini untuk memperjelas penyakitnya saya ambil ini. Nah, ini yang tadi meledak itu sumbernya dari sini nih. Tuh dia sudah somplak kayak gini nih. Ya. Nah, gasnya itu keluar dari situ yang sobek itu tadi. Makanya mengeluarkan bunyi ledakan karena gasnya terlalu besar keluarnya. Nah, ini kita ganti dengan yang baru. Solusi yang paling mudah dan cepat. Ya, kita ukur dulu ya, kalau mau beli itu diukur dulu seperti ini biar sama persis bagian depan sama belakangnya itu. Dia harus sama, posisinya itu lingkarannya itu harus sama. Kalau nggak sama dia nggak bakalan bisa masuk ke leher angsanya, nggak bisa masuk. Nah, ini diameter atasnya juga harus sama, tuh, ya, harus sama. Kemudian kita pasang tanpa dilem ya, ini masang biasa aja tuh, ya, normal kan, ya, tuh, nggak ada ledakan sama sekali, normal. Nah, itu satunya juga dipasang. Itu juga normal. Karena tadi yang satunya itu nggak pecah. Nah, yang ini sudah diganti. Sudah nyalanya sama semua, tapi saya kurang puas, kita mau cuci bersih. Ya, gimana sih cara mencucinya? Kita lepasin dulu satu persatu ya. Komponennya kita lepasin satu persatu. Mulai dari tadi mawarnya, kemudian ini leher angsanya juga kita lepas. Ya, sudah kelihatan hitam banget. Ya, kita siapin tang.
sama obengnya minus. Ini saya salah ngambil, tapi nanti kita ganti pakai obeng minus. Lalu butuh kuas juga buat mencuci, sama ini pertalite ya, untuk membersihkan sisa-sisa kotorannya. Nanti kita bersihkan pakai pertalite. Nah, kita akan lepas dulu ininya, lepas selang gasnya ya. Selang gasnya kita lepas. Di situ ada ring pengaitnya, jadi kita akan lepas. Tapi sebelumnya jangan lupa kita lepas dulu regulator. Bagian regulatornya kita lepas dulu supaya kita aman. Nah, ini regulatornya memang sama dengan regulator yang lain, cuman punya saya ada skalanya, itu ada meterannya, jadi saya butuh tahu juga sudah seberapa jauh pemakaiannya. Kemudian tadi pengaitnya kita lepas dulu. Saya senang dikasih pengait itu karena apa? Kalau seandainya tidak dikasih pengait, nanti pada saat gas itu mau habis, karena tekanannya dari bawah itu kurang ke atas, akhirnya gasnya itu kadang keluar dari rongga-rongga regulator yang kemudian menimbulkan bau yang gak sedap. Nah, itu tadi kalau seandainya kita tidak meminimalisir keluarnya gas tadi, takutnya bahaya juga gitu. Karena gas kan kita nggak kelihatan. Pas pada saat kita nyalain apalah di situ, memantik apa yang kemudian memercikan api lah, takutnya mengenai gas tadi dan menimbulkan kebakaran. Ya, di sini ada obeng min yang saya pakai. Buka bagian ringnya. Jangan lupa memutarnya ke arah kiri berlawanan dengan jarum jam. Ya. Longgarkan. Setelah itu kita cabut selangnya. Kadang licin ya. Ini selangnya kadang licin karena kejatuhan minyak, kejatuhan lain-lain, jadi licin. Oke, sudah terlepas, Mas Bro. Kita masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu pencucian kompor gas. Komponennya ya, komponennya kita cuci satu persatu supaya menghilangkan sisa-sisa minyak dan juga menghilangkan sisa-sisa cinta dari mantan ya. Sebenarnya membersihkan segala sesuatunya itu lebih efektif menggunakan air dengan deterjen, itu lebih efektif ketimbang dengan cairan-cairan kimia kayak semacam pertalite atau mungkin thinner atau ya sejenis-jenis itulah ya. Lebih efektif pakai air saja dengan sabun. Oke, kita siapkan sikat gigi bekas untuk membersihkan bagian penyangganya. Ini kita sikat dulu. Sudah dikasih air sabun tentunya, air deterjen, jadi supaya lemaknya itu bisa hilang. Walaupun nanti tidak maksimal ya, kalau tidak maksimal kita bantu lagi dengan alat bantu yang lain kayak dikerok atau apa supaya menjadi bersih kembali. Kemudian ini layer angsanya juga kita bersihkan sampai ke dalam-dalam. Tapi ini belum finish ya, nanti kita finishing lagi pakai amplas, jadi supaya permukaannya itu bisa rata, kemudian bisa lebih maksimal mengeluarkan gas. Nah, ini bodi kompornya kita bersihkan juga. Di sela-sela ini biasanya minyak-minyak tumpah itu di sini tempatnya, atau mungkin sisa-sisa masakan. Kita gosok sampai bersih. Lalu ini knopnya juga dilepas karena cenderung sering dipegang dan sering berminyak juga. Kita sikat juga dengan
cairan deterjen. Lalu jangan lupa kita balik juga bagian dalam kompor gasnya, juga sama, dia punya keluhan tentang kotoran. Kita bersihkan juga. Oke, kalau dirasa sudah cukup bersih, kita lanjut dengan penyiraman dengan menggunakan air mengalir supaya kotorannya bisa larut ya, bisa jatuh. Tuh kelihatan sekali kotor banget. Nah, ini yang saya maksud tadi, dengan dicuci dengan deterjen saja tidak cukup, karena tuh kerak-kerak sisa makanan dan sisa minyaknya itu banyak sekali di sini nampung. Jadi kita bantu dengan obeng atau dengan scrub ya, supaya bisa bersihnya maksimal. Kemudian ini pada leher angsanya juga sama, kita korok-korok juga. Tuh kan, dia permukaannya tidak rata. Jadi nanti finishingnya kita amplas. Pakai amplas kasar ya. Jangan pakai halus, kalau terlalu halus nanti bisa baper. Langkah berikutnya setelah dicuci kemudian kita keringkan ya, dengan jalan ditaruh di tempat seperti ini supaya dia kering. Kalau sudah kering nanti kita bersihkan lagi. Selanjutnya kita akan finishing dengan melakukan pengamplasan pada leher angsanya. Kita amplas sampai permukaannya benar-benar rata ya. Jangan lupa bagian dalamnya juga kita bersihkan. Kita amplas juga. Ini bagian bibirnya sama bagian lingkaran dalam kita bersihkan. Ya, ternyata masih menyisakan kotoran. Lalu kita siapkan amplas yang halus, seri yang 600 lah kira-kira ya. Jangan 1000 terlalu halus. Ini nomor 600 saja cukup. Kita amplas bagian mawarnya, pinggir-pinggirnya sampai rata. Kemudian bagian punggungnya, tempat keluarnya gas ini bersihkan juga. Lalu kita lihat pada bagian lubang-lubangnya, jika terdapat sumbatan-sumbatan kita harus lepaskan ya, buang kerak-keraknya supaya tidak terjadi sumbatan. Ini sudah normal ini. Ya, tidak ada sumbatan. Kita lanjutkan. Jangan lupa pada pinggir-pinggirnya juga, ini pinggir-pinggirnya mawar kita bersihkan juga dengan cara menekuk amplas, kemudian kita masukkan ke sela-sela mawarnya ini. Jika dirasa sudah bersih, kemudian kita bersihkan sisa-sisa kotorannya dengan menggunakan Pertamax atau Pertalite.
Ya, lalu kita bersihkan juga bagian lubang keluarnya gas ini dengan menggunakan jarum pentul. Ini jarum pentul, kita pegang kepalanya, kemudian kita masukkan ke lubang. Di situ ada lubang ya, di tengahnya ada, namanya puyer. Kalau pengen tahu namanya puyer. Jadi usahakan si jarum pentul itu bisa masuk ke sana sampai membersihkan sisa-sisa kerak, kotoran yang ada di puyer itu tadi. Jadi sampai masuk ke dalam. Jangan lupa satunya juga kita bersihkan. Lalu yang tidak kalah penting, jika ini sudah dibersihkan, kemudian ini tuasnya, ini tuas angin ya. Tuas angin usahakan ini ada posisi di bawah. Di bawah itu berarti kalau saat sekarang ini ada di atas nih. Ini kayak gini posisinya. Ya, disitulah kira-kira. Jadi kalau kompornya itu dibalik, dia posisi nyetelnya nanti ada di bawah, lebih enak. Nah, begitu dibalik itu ngerabanya itu enak karena posisi ujung tadi tangkainya itu ada di bawah tuh. Kita goyang-goyang ke sini, ke kanan dan ke kiri. Itu fungsinya untuk menyelaraskan antara oksigen yang masuk dengan gas yang keluar dari lubang puyer tadi. Kalau sudah dirasa bersih semua, kita pasang instalasi ya. Jangan lupa ini selangnya dibersihkan dulu karena ini juga masih ada sisa-sisa minyaknya. Kita pakai spons yang buat cuci piring yang sudah dikasih deterjen, kemudian kita usap-usapkan ke sini dengan lembut supaya tidak luka. Kalau luka itu kasihan nanti. Ya, kita mau mulai pasang. Siapkan ringnya, jangan lupa. Ringnya itu dimasukin dulu, jangan lupa ya. Ringnya itu dimasukin dulu ke dalam selang supaya nanti tidak belepotan kalau sudah selangnya masuk ternyata ringnya belum masuk. Yoi coy, kita masukin. Sep. Ya, kira-kira 5 cm masuklah ke dalam. Ya, ini kira-kira 5 cm masuk ke dalam. Kalau memasukkannya itu susah, ya, boleh dibantu dengan sabun colek ya. Jadi sebelumnya itu pipa yang ada di gas itu diolesi sabun colek dikit sebelum selangnya itu dimasukkan. Jadi untuk mempermudah selang itu masuk. Oke, kalau sudah kayak gini gampang, tinggal di ringnya itu dikencangkan lagi. Ya, sesuai dengan arah jarum jam, memutar baut yang ada di ringnya itu. Usahakan sampai kencang ya, usahakan sampai kencang supaya tidak terjadi keluar gas dari sela-sela itu. Sampai maksimal kencangnya ya. Oke, kita kencangkan lagi. Masih belum kencang nih kayaknya nih. Ya nanti dulu kita kasih tunjuk dulu nih. Ya, ternyata selang masih berputar ya, jadi inilah kategori yang belum kencang. Jadi kita butuh kencengin lagi. Cari obeng lagi. Yang kita gunakan adalah obeng min, jangan lupa. Ya, kita kencangkan lagi dengan obeng min yang agak besar supaya dia lebih kuat. Ya, kemudian kita siapin apa sih ini ya? Spon ya, spon atau sendal lah, kalau nggak ada ya sendal. Sendal yang sudah tidak terpakai. Lalu kita belah-belah kayak bujur sangkar gitu. Lalu kita tempatkan pada posisi bawah sepatu, ya di bawahnya sepatu. Tuh kan, jadi kokoh kan, nggak goyang-goyang.
Lalu kita pasang tungkunya, kita pasang leher angsa. Jangan lupa itu yang masuk ke sana itu nanti dia ketemu sama yang tadi yang ada tangkai buat pengatur udara. Lah ini bagian sini nanti ketemu dengan lubang yang ditatakannya itu. Nah ini bagian bawahnya, boleh saya tunjukin gini nih. Jadi leher angsanya itu nanti nangkringnya di sini, masuk ke tempat yang tadi dibersihkan dengan jarum pentul. Ya, posisinya seperti itu. Jadi yang tadi dibersihkan pakai jarum pentul itu masuk di situ tuh. Satunya juga sama. Kalau sudah terpasang semua, lalu kita pasang knob. Jangan lupa ini ujung yang runcing itu pada bagian atas. Ya. Ujung yang lancip ini pada bagian up, kemudian yang ujung yang lebar itu pada bagian bawah. Jadi posisinya seperti itu. Atau kalau beda pengaplikasian ya tinggal diputar-putar saja, karena itu biasanya terdiri dari setengah lingkaran ya, knob setengah lingkaran, jadi tinggal disesuaikan saja dengan itunya, dengan knob sama ujung pemantiknya. Lalu kita pasang lagi, kita sambungkan regulatornya. Kemudian kalau skalanya itu sudah menunjukkan angka maksimal kayak gini, ini kan masih ini sudah maksimal. Ya berarti gasnya sudah masuk. Nanti kalau seandainya kita nyalakan kompornya ternyata gasnya tidak mengalir, lah kita tinggal pukul pelan-pelan ya, dipukul pelan-pelan regulatornya dipukul pelan-pelan. Ya, tidak masalah seperti ini ya, jadi jangan takut kebakar atau apa, nggak masalah karena gasnya itu larinya pasti ke situ, nggak kemana-mana, nggak bakalan ke hatimu, nggak, tenang aja. Oke, ini mawar yang baru kita pasang, mawar di tangan, melati di pelukan. Ya kita coba change ya, geser, dirukir. Oke, nyalanya sudah bagus. Nah seperti ini, tuh kan, tangan saya masuk ke bawah ini, tadi nyetel digeser kanan kiri sampai dia memunculkan api yang warnanya biru kayak gini. Mantap bro. Mantap.